Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema air, api, dan udara. Sebelum kita belajar tema itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang hari ini tidak sekolah ya? Yuk coba kita periksa dulu ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati petik jari, kalau kau senang hati dan memangnya begitu, kalau kau senang hati pukul meja, kalau kau senang hati panggil Kalisa, kalau kau senang hati panggil Nadira, kalau kau senang hati dan memangnya begitu, kalau kau senang hati panggil Rizki, kalau kau senang hati panggil Fardan, kalau kau senang hati panggil Ajmi, kalau kau senang hati dan memangnya begitu, kalau kau senang hati panggil Rania, kalau kau senang hati panggil Nadira, kalau kau senang hati panggil Alwi, kalau kau senang hati dan memangnya begitu, kalau kau senang hati panggil Bu Wina. Bu Wina. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema air, api, dan udara. Siapa yang tahu air ya? Iya, air itu banyak sekali kegunaannya, api banyak sekali kegunaannya, dan udara juga. Nah, Allah menciptakan air, api, dan udara untuk umatnya, yaitu manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Allah menciptakan air untuk tumbuhan. Untuk apa ya? Iya, tumbuhan itu membutuhkan air untuk pertumbuhannya, untuk kesuburannya. Kalau dia tidak disiram, dia akan mati. Lalu, untuk apa Bu Wina air itu bagi hewan? Hewan juga butuh air. Hewan itu butuh air untuk apa? Untuk minum dan untuk mandi. Nah, sekarang kita sebagai manusia, siapa yang tahu untuk apa ya air itu? Ya, untuk minum, apalagi untuk mandi, apalagi untuk mencuci baju, terus apalagi ya? Untuk mencuci piring, betul. Untuk apalagi? Untuk mencuci sepeda, boleh. Untuk mencuci mobil, boleh. Air itu banyak manfaatnya. Nah, air itu ada sumber airnya. Dari mana ya sumber air itu datangnya? Dari air hujan. Siapa yang suka lihat air hujan? Ya, waktu hujan air akan turun dari langit. Nah, seperti ini ya. Allah menciptakan air dari air hujan. Lalu dari mana lagi? Dari sungai. Nah, Allah menciptakan air menjadi sungai nih. Terus Allah menciptakan air dari sumur. Sumur itu airnya dari dalam tanah. Nah, sekarang Bu Wina mau nanya nih. Kalau misalnya buat manusia kayak kita nih, Allah menciptakan airnya untuk minum. Buat apa ya minumnya itu? Iya, untuk menghilangkan
dahaga, haus. Kalau kita capek, kita habis lari-lari, kita tenggorokannya haus. Nah, itu membutuhkan air. Terus airnya untuk apa? Untuk mama buat masak air untuk minum, masak air untuk memasak sayuran, masak sayur sop bisa memakai air. Buat apalagi Bu Wina? Bisa membuat soto pakai air. Terus buat apa lagi ya? Air itu buat mencuci baju. Nah, mencuci baju itu kan pakai air. Ya, jadi kalau kita bajunya kotor terus dicuci nggak ada air bisa nggak? Iya nggak bisa. Jadi kita itu mandi, mencuci baju, mencuci piring pakai air. Selanjutnya kalau misalnya hewan yang tadi ya, hewan itu perlu air, dia itu perlu minum sama kayak kita. Dia itu hewan bisa mandi nggak? Suka mandi nggak? Ya suka, sama hewan juga suka mandi. Lalu tumbuhan juga sama. Tumbuhan kalau dia tidak disiram, dia itu akan kekeringan, dia akan mati. Jadi harus disiram. Nah, sekarang siapa yang tahu kalau misalnya selain buat mandi, buat masak, buat mencuci baju, buat mencuci piring, apalagi ya, air untuk apa ya? So, siapa yang tahu? Ya, buat apa? Iya, air itu bisa digunakan untuk membuat minuman seperti apa? Seperti teh manis, seperti susu, seperti jus. Nah, itu harus tambah air. Kalau nggak pakai air, bisa nggak Bu Wina? Bisa ya, nanti tehnya tidak mengeluarkan warna tehnya kalau tidak pakai air. Nah, cukup sekian pembahasan kita hari ini dengan tema air, api, dan udara. Untuk kegiatannya nanti kita akan membuat apa ya? Membuat eksperimen dari gambar kelopak bunga mawar yang tertutup. Dia itu akan bisa terbuka. Bagaimana caranya ya Bu Wina? Nah, nanti Bu Wina akan menyediakan alat-alatnya dulu ya. Hari ini kita akan bereksperimen. Buat eksperimen apa Bu Wina? Ini ada gambar kelopak daun bunga kembang sepatu. Nah, tadinya seperti ini. Sama Bu Wina akan dilipat. Dilipat lagi yang ini. Dilipat lagi yang ini. Dilipat lagi yang ini. Nah, lalu di sini ada daun mawar. Nih semuanya sama Bu Wina dilipat-lipat atasnya. Nih. Dilipat lagi, ada lipat lagi. Selanjutnya, ini ada piring. Bu Wina punya air. Airnya itu kita masukkan ke dalam piring. Nah, lalu ini kan kelopak daunnya itu tertutup. Kita akan melihat apakah bisa terbuka ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bu Wina masukin ya. Alhamdulillah, akhirnya daunnya bisa mekar dengan dimasukkan ke dalam air. Kenapa Bu Wina bisa mekar ya? Karena di pori-pori kertas ini ditekan sama air. Lalu tekanan itu terus ke atas, dia akan terbuka sendiri. Nah, cukup sekian eksperimen hari ini. Nanti kita akan membuat bersama-sama ya. Sampai sini dulu kegiatan kita dengan tema air, api, dan udara.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.